Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channelnya IT Seluler Tutorial. Bagi teman-teman yang sebelumnya saya mohon maaf bagi teman-teman yang sudah ngirim infonya tapi belum kunjung jadi atau belum jadi, saya mohon maaf ya teman-teman. Karena banyak kerjaan dan juga apabila lama proses pengerjaan atau perbaikannya belum jadi, itu juga berpengaruh dari tingkat kesulitan dari kerusakannya. Jadi bagi teman-teman yang sudah ngirim infonya, apabila belum jadi mohon bersabar ya teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini saya unboxing kiriman dari salah satu sahabat subscriber, dan beliau juga sudah konsultasi via WhatsApp untuk menanyakan kerusakannya, dan ada titipan surat atau keterangan pada kerusakan info ini, yaitu kerusakan pada soket konektor LCD yang ada di mainboardnya atau soket konektor mesin. Itu sudah pernah diperbaiki sama teknisi lain, atau mungkin saya agak lupa teman-teman, mungkin beliau juga teknisi dan sempat sudah dikerjakan juga, namun tidak berhasil. Dan setelah saya bongkar, ini ternyata masih lengket, masih ada sisa fluknya, dan juga ada bagian beberapa pin kaki yang ada di PCB itu ambrol. Kita coba untuk simpan dulu kameranya. Oke, setelah kita bongkar, kita cek ulang secara detail. Jadi apabila kita pengen pengecekan secara detail dan lebih jelas, kita bersihkan dulu sisa-sisa fluk yang ada di bagian mesin. Jika sudah bersih, nanti akan kelihatan jelas dan nyaman sekali untuk kita lihat untuk bagian jalur mana saja yang rusak teman-teman. Oke, setelah kita cek bagian mesin atau khususnya di bagian pin kaki konektor motherboardnya, itu ada beberapa pin kaki yang sudah ambrol dan sudah sempat di jumper juga, atau masih ada kawat jumper yang masih nempel. Kita buang saja teman-teman. Oke, kita cek untuk di bagian ini jalurnya masih aman atau tidak. Oke, untuk sisa jumper atau sisa timah saya coba ratakan dan saya kerik, dan di bagian ini ada juga jalur yang terputus ya teman-teman, atau sudah ambrol. Jadi untuk saran saya, apabila ada jalur yang ambrol itu tidak usah kita kerik terlalu dalam. Jadi apabila kita mendapati kerusakan seperti ini, kita harus pengecekan dulu di jalurnya. Jadi kalau ada pin kaki yang putus jalur atau ambrol, bisa pengecekan di skema dulu apakah pin kaki yang ambrol itu ada nilainya atau tidak, atau jalur penting atau tidak. Jika jalur tidak penting atau jalurnya itu masuknya jalur ground, itu tidak usah kita jumper atau tidak usah kita perbaiki. Jadi hanya jalur yang terpenting saja yang kita perbaiki. Untuk di bagian ini saya menggunakan seperti dot atau memberi pin jalur yang sudah berbentuk cetakan, dan saya potong sesuai apa yang saya kerjakan saja ya teman-teman, tidak usah terlalu panjang. Oke, setelah kita solder, kita potong sisa kawatnya atau sisa tembaganya, lalu kita kerik dengan presisi atau meratakan timah sesuai PCB-nya. Jadi jangan sampai bikin timbul atau ketebalan. Setelah kita bersihkan hingga bersih dari sisa fluknya, lalu kita kasih cairan lem PCB atau pelapis PCB dan kita keringkan menggunakan lampu UV. Oke, di bagian ini juga ada jalur yang terputus teman-teman. Tetap caranya menggunakan metode yang sama, yaitu menggunakan kawat jumper boleh, atau menggunakan metode seperti ini, yaitu menggunakan cetakan dot atau cetakan pada jalur pin PCB. Kita cari yang mirip bentuknya seperti kaki kotak dan lurus. Kalau bulat itu biasanya menggunakan yang digunakan untuk perbaikan seperti pin kaki IC teman-teman. Kalau pin kaki konektor pasti bentuknya kotak.
Oke, kita presisikan dulu dan kita potong sesuai ukuran posisi yang akan kita perbaiki. Kita presisikan dulu, baru kita solder, dan setelah presisi, kita potong apabila kepanjangan untuk ada sisa tembaganya atau kawat cetakan pin pada kaki ya teman-teman, kaki soket konektornya. Seperti biasa, setelah itu kita bersihkan dan kita presisikan dulu apabila ketebalan timah. Kita kerik dan kita presisikan. Usahakan sebersih mungkin, baru kita mempresisikan seperti ini. Setelah presisi, jika kawat yang kita pakai atau lempengan buat jumper ini ketebalan, kita potong atau kita ukur posisi diameter pada pin kakinya agar tidak kelebaran teman-teman. Setelah itu baru kita gunakan lem pelapis PCB. Oke, untuk yang lainnya itu termasuk ground yang sudah dikerik dan juga sampai tembus ke bagian bawah, itu adalah kuning-kuning yang kelihatan itu adalah ground teman-teman. Jadi kita tutupi menggunakan lem pelapis PCB atau lem UV. Oke, setelah itu kita keringkan menggunakan lampu UV dan kita kerik atau kita presisikan, karena untuk kita memberi lem itu pasti bentuknya akan tidak presisi atau tidak ramping teman-teman. Jadi kita rampingkan dulu atau kita presisikan dulu. Tujuannya agar lebih mudah saat proses nanti pemasangan soket konektor yang baru agar bisa terpasang dengan presisi. Selanjutnya kita gunakan flux secukupnya saja dan kita berikan timah baru atau menggunakan timah pasta. Kita berikan semua pada pin kaki konektor yang ada di mesin. Ini harus dibikin timbul ya teman-teman, harus dibikin timbul atau timah yang ada di bagian pin kaki motherboardnya itu ketebalannya sama rata. Setelah kita bersihkan, kita cek ulang. Oke, kita siapkan untuk soket konektor yang baru untuk proses pemasangan atau penggantian soket konektornya. Kita gunakan flux secukupnya saja dan jangan lupa untuk kita presisikan kaki pin konektornya ke bagian mesin. Kita gunakan blower dengan suhu panas di angka 300 minimal, maksimal 320. Ini blower Sugon 2020D yang saya gunakan. Kita presisikan dulu. Setelah presisi, kita bisa memblowernya dari ujung atas. Untuk menggunakan blower juga jangan terlalu lama ya teman-teman. Jika ada pergerakan kaki ke bagian timah, itu menandakan timahnya sudah matang dan tinggal kita mempresisikan saja. Jika sudah presisi, kita diamkan hingga dingin baru kita bersihkan. Kita cek ulang setelah proses pemasangan selesai. Kita pastikan semua pin kaki konektor ke bagian mesin itu terpasang dengan presisi. Oke, jika sudah selesai, kita cek ulang juga. Ini pengecekan di bagian fleksibel motherboardnya atau fleksibel mainboard. Fleksibel mainboard juga saya mendapati ada beberapa bagian yang rusak teman-teman. Seperti ini adalah bagian jalur charger. Untuk jalur charger atau jalur positif pada charger itu robek teman-teman. Kita cek ulang ke semua pin kaki konektor fleksibelnya. Di bagian ujung pojok itu juga sedikit agak hangus. Saya coba untuk kerik dulu agar timahnya itu kelihatan teman-teman. Jika ada jalur yang terputus atau tidak nempel ke bagian fleksibel, kita bisa memberikan timah baru atau kita solder ulang. Yang terutama itu adalah yang paling penting, jalur yang robek seperti ini. Kita cek ulang. Di bagian situ ada bagian fleksibel yang sudah dikerik dan sudah ada timahnya atau mungkin bekas dari jumperan. Untuk di bagian fleksibel yang robek, kita pastikan tidak ada jalur ground yang nempel ke bagian jalur positif pada charger. Kalau nempel itu nanti bisa menyebabkan konslet teman-teman. Atau kalian jika tidak mau ribet, apabila punya stok itu bisa langsung penggantian fleksibel mainboardnya.
kecuali tidak ada stok dan sudah mencari spare part terdekat di toko daerahnya sendiri tapi tidak ada yang punya atau stoknya pada habis. Jika menunggu spare part dari pembelian online otomatis butuh waktu ya teman-teman. Kita tidak bisa mengetahui apa yang kita kerjakan itu sudah bisa berfungsi dengan normal atau tidak. Jadi alternatifnya harus kita perbaiki. Setelah saya kerik dan saya berikan timah untuk menghubungkan jalur yang robek atau yang putus, lalu kita berikan untuk cairan PCB atau pelapis PCB. Setelah selesai untuk memperbaiki soket konektor motherboardnya, jalurnya yang terputus dan sudah kita rapikan, dan untuk fleksibel mainboardnya juga sudah kita perbaiki. Kita lanjut untuk pengecekan dulu teman-teman, apakah dengan metode seperti perbaikan tadi bisa berfungsi dengan normal kembali atau tidak untuk infonya. Oke, kita siapkan untuk charger atau USB doktor, tujuannya untuk mengetahui pergerakan ampernya. Oke, perhatikan untuk kabel USB doktornya saya koneksikan dan ternyata keluar gambar tapi agak kesemutan. Lalu saya coba untuk tekan konektor yang ada di mesin atau fleksibelnya, saya tekan, keluar gambar. Kita coba untuk koneksikan kembali dan ternyata kembali lagi gambarnya seperti TV rusak ya teman-teman, atau seperti gambar kesemutan. Kalau konektornya saya tekan itu keluar gambar dengan normal dan pengisian baterainya pun kadang masuk kadang tidak teman-teman. Jika ada pergerakan sedikit itu pasti gambarnya tidak keluar dengan normal atau tidak muncul dengan normal. Kalau kita tekan soket konektor atau fleksibel mainboardnya, kita tekan ke bagian mesin, itu otomatis gambar bisa muncul. Dan lalu saya coba untuk tunggu sebentar sambil saya coba untuk menyalakan infonya, tapi hanya mentok di logo Samsung saja teman-teman, tidak mau loading dan tidak bisa menyala sampai menu. Saya coba tunggu beberapa menit kemudian tetap saja hanya hang logo seperti ini. Jadi kalau ada kerusakan seperti ini jangan terburu-buru untuk eksekusi CPU ataupun software ya teman-teman, karena belum tentu kerusakan seperti itu ada di bagian CPU, belum tentu teman-teman. Jadi harus kita cek dulu seperti riwayat perbaikan awal. Kalau kerusakan di bagian konektor mesin atau konektor LCD yang ada di mesin, itu harus kita lanjutkan untuk kita cek dan kita perbaiki kembali. Apabila sudah kita cek itu kondisi konektor yang kita pasang itu sudah bagus, namun ada kendala seperti tadi, kita cek ulang di bagian fleksibelnya, karena saya penasaran dan saya curiga itu letak kerusakannya berlanjut di bagian ini, yaitu soket konektor fleksibel mainboard yang tadi ada robekan yang sudah saya sambung, dan juga ada beberapa pin kaki konektor yang agak sedikit renggang atau tidak nempel ke bagian fleksibel. Jadi saya angkat saja menggunakan metode saya blower dari bawah seperti ini. Oke, setelah kita angkat, kita coba nanti pengecekan fleksibelnya. Terlihat jelas ada bagian beberapa salah satu kaki pin itu hilang atau ambrol ya teman-teman. Oke, agar lebih jelas kita bersihkan dulu dari sisa fluk yang ada di bagian fleksibel. Setelah kita cek, terlihat jelas ada beberapa cukup lumayan banyak beberapa pin kaki konektor yang di fleksibel. Itu ada bagian fleksibel atau jalur yang ada di fleksibel tidak nyambung atau terputus beberapa bagian. Perhatikan, seperti ada jarak renggang atau patahan bagian timah ke bagian titik fleksibelnya. Jadi saya coba untuk kerik semua titik fleksibel atau titik jalur yang ada di bagian fleksibelnya. Untuk mengeriknya juga jangan terlalu dalam ya teman-teman, kita kerik secara halus saja, jangan terlalu dalam. Kalau terlalu dalam nanti bisa tembus ke bagian dalam fleksibel atau lapisan fleksibelnya. Oke, jadi kita kerik semua kecuali yang ground ya teman-teman. Kalau ground itu tidak usah kita kerik.
Oke, jalur yang terpenting sudah kita klik semua, lalu kita coba untuk memberikan timah baru dengan cara kita gunakan flux secukupnya saja dan kita berikan timah pasta atau timah cair. Oke, kita presisikan untuk memberikan timah ke bagian jalur yang sudah kita klik agar bisa terhubung kembali ke bagian titik timah yang ada di pin kaki fleksibelnya. Oke, semuanya sudah terhubung dan ada beberapa yang masih belum terhubung karena ada patahan yang sulit untuk kita hubungkan kalau tidak kita jumper, teman-teman. Jadi kita gunakan metode jumper menggunakan yaitu kawat jumper boleh atau menggunakan dot atau cetakan yang sudah berbentuk seperti kaki ya teman-teman, kaki pin yang sudah berbentuk seperti ini. Kalian bisa menggunakan sisa dot atau cetakan kaki pin yang tadi bekas kita potong, itu kan panjang. Tadi ada sisa dari bekas potongan tadi saya manfaatkan dan saya coba untuk gunakan sebagai penghubung fleksibel yang terputus. Oke, setelah kita hubungkan untuk jalur yang terputus atau bikin pin kaki konektor yang ada di bagian fleksibel sudah selesai, kita lanjut memberikan cairan PCB atau pelapis PCB teman-teman, atau cairan UV. Oke, kita ratakan semua di bagian titik pinnya agar lebih tahan lama ya teman-teman, tidak mudah patah atau tidak mudah ambrol lagi. Setelah itu kita gunakan pengering lampu UV. Jika sudah kering, jangan lupa untuk kita kerik lagi, yaitu tujuannya untuk mempresisikan atau meratakan cairan PCB ini yang sudah kering, dan juga kita kerik agar kelihatan di bagian pin kaki yang sudah tertutupi atau terlindungi oleh pelapis PCB. Kita kerik jangan terlalu dalam juga, jadi kita kerik secara halus dan presisi. Setelah itu kita bersihkan dan jangan lupa untuk memberikan flux kembali dan kita berikan timah baru. Ini bikin timbul di bagian semua titik pin yang ada di fleksibel. Kalau dibilang ribet juga ribet ya teman-teman, lebih mudah langsung penggantian fleksibel. Tapi kalau kalian kepengen belajar lebih hati-hati dan teliti, tujuannya untuk mengasah perkembangan apa yang kita geluti atau profesi sebagai teknisi, kalian bisa melatih seperti ini, melatih skill atau mengembangkan bakat agar bisa lebih teliti kembali segala proses perbaikannya, maupun dibilang sepele, kita bisa berusaha untuk memperbaikinya dulu sebelum kita menggantinya. Tujuannya untuk lebih berkembang kembali apa yang kita bakat apa yang kita miliki agar bisa berkembang dengan lebih baik dan bisa lebih sabar untuk memperbaiki segala kerusakan ya teman-teman. Biasanya kalau capek ya terpaksa kita langsung menggantinya, itu boleh. Tapi kalau ada waktu senggang, kita bisa berusaha untuk sedikit demi sedikit memperbaikinya. Oke, jika sudah selesai untuk proses perbaikan seperti penggantian tadi, yaitu soket konektor atau pin kaki konektor yang ambrol di bagian PCB, dan juga penggantian soket konektor motherboardnya, dan perbaikan fleksibel mainboard. Meskipun bisa dibilang sepele, harganya murah, kalau langsung diganti juga cepat, tapi kalau stok nggak ada ya mau gimana lagi, kita harus berusaha untuk memperbaikinya dulu. Oke, setelah itu kita cek menggunakan charger. Alhamdulillah langsung keluar gambar ya teman-teman. Jika sudah keluar gambar seperti ini, kita tunggu sebentar. Proses pengisian baterai ada di angka 28%. Coba kita nyalakan menggunakan tombol power sambil kita koneksikan menggunakan charger. Oke, sudah loading dengan cepat dan sudah sampai menu. Kita coba untuk geserkan layar. Bisa berfungsi dengan normal. Untuk touchscreen-nya bisa digeser, lalu kita coba tunggu sebentar hingga sampai menu. Oke, kita cek lebih dalam setelah handphone selesai kita kerjakan dan sudah menyala dengan normal. Kita cek, yang penting itu tujuannya pengecekan fungsi dari LCD itu sendiri, karena
Pengerjaan kita ada di bagian fungsi layar, yaitu jalur pada LCD, jalur cukup lumayan banyak kalau di bagian soket konektor motherboard, dan juga fleksibel mainboard, fungsi LCD, fungsi touchscreen, fungsi audio dan charger dan lain-lain teman-teman, seperti sinyal ataupun mikrofon. Jadi sangat banyak sekali, jadi kita harus mengecekkan lebih detail. Dan masih support pengisian daya cepat, otomatis di bagian jalur charger sudah aman dan sudah saya cek semua. Fungsi dari audio juga bisa berfungsi dengan normal. Untuk LCD dengan tampil normal dan fungsi touchscreen juga normal. Kita lanjut untuk perakitan total. Oke, kita pasang kembali semua spare part mulai dari kamera depan dan kamera belakang. Oke, jika sudah selesai semua untuk perakitan, bisa untuk proses pengecekan ulang sebelum kita serahkan ke pelanggan. Jadi untuk tutorial kayak ini semoga bermanfaat, khususnya untuk teman-teman para sahabat teknisi pemula. Dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.